ini gua mulai saat tahun 12 Agustus 2022, tepat saat awal mula Muntun merilis trailer hero baru bernama Fredrin. Pada video trailer tersebut, Fredrin diceritakan sebagai hero yang kehilangan sosok temannya akibat keserakahannya dan tidak mempercayai temannya sendiri. Hingga akhirnya dia pun terjebak keruntuhan akibat nafsunya dan membuat temannya mengorbankan diri dengan tujuan menyelamatkan hero si Fredrin ini. Dari trailer hero ini, gue merasa kalau Fredrin ini cocok dengan masa lalu gue karena pernah kehilangan sosok teman yang harusnya gue nggak korbanin juga nih. Loh, kok malah curhat bang? Tapi ini real lah geng, no fake coy. Oke, singkatnya karena trailer hero Fredrin ini, gue merasa kalau hero ini bakalan cocok sama gue karena dia memiliki role tank dan fighter dan skill-skillnya pun menurut gue sangat mantap. Jadi di sini gue sangat tertarik untuk mempelajari hero-nya nih. Yo, kamu berat, Sika. Saat mempelajari hero Fredrin ini, awalnya gue kira hero ini bakalan cocok diletakkan sebagai XP lane atau offlaner karena dia memegang role tank atau fighter. Untuk build offline hero Fredrin ini, gue menggunakan build ini karena hero ini sangat membutuhkan darah untuk damage skill 1 dan ultimate-nya nih. Sedangkan emblem, saya menggunakan custom emblem tank untuk membuat mobilitasnya semakin tinggi dan juga membuat dia semakin tanky agar tidak mudah tereliminasi saat di geng dan juga siap untuk kontes turtle. Untuk gameplay sebagai offlaner-nya, pertama-tama gue wajib membeli item Molten Essence atau mentahan kursus agar memperkuat mobilitasnya di lane dan juga mempercepat clear minion. Karena di sini musuh lane gue Jelly, jadi gue nggak bisa terlalu agresif karena dia hero tipe burst damage tinggi dan harus sabar menunggu level 4 nih. Saya ada tips buat kalian nih geng, jika kalian sedang memegang role offlaner. Tipsnya adalah sebagai offlaner kalian nggak boleh buta map nih, karena jika teman satu tim kalian ingin pergi roam ke lane kalian harus pede untuk mencicil lawan kalian agar dia mudah tereliminasi. Jangan mas, jangan mas. Wah lu bakal kasih bintang 1 lu. Mas. Nah, karena di sini si Jelly sudah tumbang, waktunya kita plating manja dulu, geng. Oke, di sini gue sudah membeli Molten Essence. Untuk selanjutnya, saya sering membeli sepatu agar kita bisa mengejar lawan dan juga kabur saat keadaan genting. Wow, ada saber jaket hijau yang so asik nih. Karena keadaan gue masih sehat walafiat, langsung saja kita sikat coy. Ayo Ronnie. Kamu akan mati. Untuk early game hingga mid game, gue nggak bakal takut sama hero MM, mage, dan juga assassin karena mereka masih lemah dikarenakan tidak punya item coy. Goblok! Di sini si Jelly ngajak gue ribut lagi nih karena posisi gue sedang menang gold, adu mekanik pun gue gas coy. Di momen ini ternyata gue kemakan umpan si Glue yang sedang mencoba mengulur waktu agar abang-abangannya datang menolongnya nih. Oh, di mana yang lainnya? Assalamualaikum, Mamang. Semuanya jadi ringan jika dilakukan bersama. Kok hilang? Gue pun mengajak abang-abangan gue buat ngelawan si Glue nih karena dia sudah melanggar undang-undang adu mekanik pasal Muntun Pelit nomor 5 ayat solo rank dapat tim ampas nomor 3. Kurang lebih seperti ini ya geng, cara dan rahasia saat bermain offlaner atau XP lane. Beberapa saat pertandingan berlangsung, banyak momen kill yang berhasil gue dapatkan, namun hasilnya malah di luar nalar coy.
Kerja bagus. Di sini gue udah muak main Pradrin Offlaner karena lane lain mudah kalah. Simpelnya gini ya geng, percuma menang mekanik tapi lane yang lain kalah karena tugas offlaner sebenarnya hanya menjadi samsak untuk hero core, mage, dan juga MM. Karena faktor offlaner yang susah menggendong 4 publik jahanam, jadi gue mencoba pindah ke role lain dari Pradrin Offlaner atau XP lane menjadi Pradrin Core atau Jungler. Setelah mencoba Pradrin Jungler, hasilnya pun sangat berbeda 1000 derajat dari role offlaner coy. Selain cepat dalam hal farming dan rotasi, Pradrin Jungler ternyata juga solusi buat gue untuk mencapai rank Mythic Glory dengan mudah. Di sini gue ketemu user Lolita yang tidak terima junglernya dirusuh dan momen ini pun terjadi coy. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kema berat. Sika. Karena kematian Lolita di sini, gue pun bisa turtle dan lanjut farming agar item gue makin jadi geng. Setelah mendapatkan turtle dan juga semua jungle sebagai core yang baik, niatnya gue pengen bantu hero god lane biar jaminan late game terjamin nih. Namun tanpa disangka-sangka, ini Lolita ternyata ngumpet di semak dan mau menyerahkan dirinya lagi nih. Selesai rotasi dari god lane, gue pun pengen dapetin turtle terakhir. Di sini momen menegangkan terjadi geng. Tanpa gue sadari, gue nggak nyangka kalau bakal ada Tamus dan Hanjo yang bekerja sama buat ngekill gue nih. Mati kampus lu. Di momen ini gue sempet gak yakin kalau gue bisa masih hidup, namun berkat pertolongan abang-abangan gue, kematian pun bisa gue skip nih. Karena sukses membantu god lane, gamenya pun bisa menjadi gampang dan war terakhir pun muncul di sini geng. Oh my god, Allah kabur. Initiate retreat. Mati kampus lu. Karena hasil kemenangan match ini, gue pun dinobatkan Muntun sebagai top global 1 Pradrin. Di sini gue sangat senang coy. Namun kesenangan gue hanya sesaat setelah gue cek MMR Pradrin, ternyata hanya butuh 4 poin lagi untuk mencapai 10.000 MMR. Di momen ini, gue menantang diri gue sendiri untuk memberanikan diri solo rank manja demi dinobatkan sebagai orang pertama yang mencapai 10.000 MMR sebagai hero Pradrin nih. Tanpa pikir panjang, gue pun langsung solo rank jam setengah 11 malam dan beberapa saat kemudian musuh pun ditemukan. Di sini gue ternyata juga ketemu sesama user Pradrin dan top global 10 Parsa nih. Dan tidak lama kemudian hal aneh sekaligus menakutkan pun terjadi nih. Gue bingung kenapa teman satu tim gue nggak naikin gue dulu dan malah memilih Atlas untuk first pick. Hal terburuknya adalah musuh akan menggunakan Pradrin sekaligus Digi untuk mengcounter Atlas nih. Di sini gue paham pola pikir musuhnya geng. Dia membiarkan musuh untuk menggunakan Pradrin dan dikonter dengan Kari agar darahnya bocor. Namun kesalahan mereka adalah mereka tidak tahu yang sedang menggunakan Pradrin adalah top global 1 nih. Hasil dropnya pun kurang lebih seperti ini ya geng. Untuk gameplay jungle saya seperti biasa, kita mulai dari red buff dulu dan menggunakan retry lebih awal agar farming kita makin cepat. Selesaikan dengan menghabiskan semua jungle di bawah ya geng, dan kita teruskan menghabiskan jungle di atas agar dapat mencapai level 4 dengan cepat. Seperti biasa, setelah mencapai level 4 di jungle atas, waktunya gue membantu teman lane gue biar makin menang nih.
Di sini gue melakukan kesalahan fatal karena lepas menggunakan skill 2 sehingga skill 3 pun tidak bisa digunakan. Di sini gue ada tips untuk kalian buat yang memegang role sebagai jungler. Tipsnya adalah biarkan musuh melakukan turtle duluan dan kalian datang hanya untuk menyapa turtle-nya, geng. Oleh karena itu, gue sering menghabiskan jungle terlebih dahulu daripada memulai turtle karena hanya dapat membuang-buang waktu farming kita. Namun di sini karena si Hanjo tidak ingin turtle sama sekali dan jungle-nya sudah gue habiskan, waktunya gue turtle. Di sini juga karena gue sudah mempunyai level yang sudah cukup tinggi sehingga berefek kepada damage retry, geng. Namun tanpa gue sadari, si Hanjo ternyata juga menggunakan trik yang sama seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi karena gue menang level sehingga turtle pun bisa gue dapatkan, coy. Beralih dari momen jungle, teman gue yang ada di area Godland nampaknya ingin melakukan war nih. Di momen ini si Kari dengan polosnya ingin membuka map dan berhasil di pick up. Karena sudah selesai membantu area Godland, waktunya gue harus farming agar tidak ketinggalan gold dan juga level nih. Di sini gue berhasil mendapatkan turtle tanpa perlawanan dari Hanjo. Namun setelah gue ingin mengambil blue buff gue, maaf Sambo, ibu saya hilang dimakan. ya udah, karena Hanjo sudah berani mengambil buff haram, jadi gue juga ambil buff dia biar gue nggak rugi, coy. Ternyata si Hanjo maksa buat ngambil buff dia nih. Dengan kematian si Hanjo, turtle pun bisa didapatkan dengan mudah. Di sini lapu-lapu berusaha mengambil turtle dari saya, geng, karena dia sudah caper. Niatnya gue pengen ngekill dia biar gerak, namun tanpa sengaja gue memancing war besar nih. Biasa aja. Nah, inilah dampak positif karena gue berhasil membantu lane XP dan juga Godland saat menjadi jungler. Tanpa pikir panjang, gue pun pengen ngajak Lord buat bantu tim gue nih. Akhirnya dengan bantuan Bapak Lord yang terhormat, penentuan perang besar pun dimulai dari sini, geng. Akhirnya dengan kemenangan match ini, gue pun berhasil mencapai 10.000 MMR untuk Hero Peregrine nih. Dari perjuangan gue menuju top global 1 Peregrine hingga mencapai 10.000 MMR, gue belajar sesuatu nih, geng. Kebiasaan langka yang harus kita miliki saat push rank adalah kalah tapi tidak menyerah, dan juga kecewa dengan teman satu tim tapi tidak mengeluh, ya. Terima kasih karena telah menonton video saya ini. Jika kamu termasuk orang baik, maka kalian akan menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya juga, ya. Tujuannya agar saya lebih semangat dalam mengupload konten ML selanjutnya, geng. Tekan tombol like jika kalian suka konten ini. Namun jika tidak suka, silahkan kalian tekan tombol dislike-nya 2 kali biar saya tidak merugi. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Jangan gunakan avatar seperti saya, ya, karena sekarang akun saya kena banned, coy.